200.000 itu bukan jumlah sedikit itu. Ya. Kita datang ke KBRI, itu di KBRI itu ada hall besar yang kumpulan orang-orang yang stres akibat jadi BMI. Di kereta api di Hong Kong sana, kita akan melihat orang saling berciuman di dalam kereta. Dan bukan orang Hong Kong saya Pak, tetapi orang kita. Potongan, baik. Di ruangan ini ada jeruk lemon Pak? Nggak ada. Di depan Bapak ada jeruk lemon? Nggak ada. Oke. Dimasukkan kepada anak Anda. Terserah, berarti kan harus siap dulu. Anak-anak ngompol misalnya, berarti ya keinginan Anda apa? Saya ingin anak bisa buang air, kalau misalnya terasa pengen kencing, dia bangun dan dia buang air di tempatnya kan begitu? Berarti sugestinya ya itu yang harus siapin. Nanti kalau terasa pengen kencing, Tony bangun. Tony ke kamar kecil dan kencing di kamar kecil. Gitu kira-kira saya berulang-ulang. Allah Akbar. Yes, beri tepuk tangan untuk beliau. Pada Pak Asep yang terhormat dipersilahkan. Kalau Anda bercerita, lebih baik sederhana. Sederhana itu semakin orang mampu mengenyamnya dengan cepat, semakin bagus. Ya, ulangi, kalimat yang sederhana aja. Berarti cerita itu agak aneh. Artinya gini, kalau Anda sebagai seorang hipnosis, orang itu terlalu akan menganggap janggal cerita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya memang kegiatan-kegiatan seperti ini adalah sangat penting ya. Karena dakwah di zaman sekarang tentunya saja beda dengan dakwah di zaman dulu. Mad'u atau kondisi jamaahnya sudah berbeda. Mereka juga mempunyai tentunya saja adalah tata cara perilaku tindakan yang tentunya saja adalah berbeda dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat dulu. Perlu ada kekinian, perlu ada kebaruan, perlu ada cara-cara baru dalam melakukan pendekatan. Tentunya saja dakwah saat ini adalah tidak sama dengan zaman dulu. Literasinya pun di mana orang menjadi tidak hanya melek baca, melek nulis, termasuk juga harus melek internet, termasuk juga harus melek juga adalah dalam hal-hal yang ekonomi. Sehingga dakwah adalah bisa dilakukan dari ragam cara, ragam sasaran. Dakwah tidak hanya dari satu sisi, tapi dari ragam sisi kehidupan. Nah, kegiatan yang saya bawakan adalah hanyalah sekedar satu bagian saja dalam konteks dakwah keseluruhan itu. Bagaimana adalah orang mampu memilih pola kata, pola kalimat, mampu kemudian juga memahami tentang audiens, bagaimana juga memahami tentang jiwa audiens, kemudian juga bagaimana melakukan penyesuaian dengan audiens dan mengarahkan audiens dengan pola kalimat yang tepat, nada yang tepat, sehingga maksud atau tujuan dari dakwah yaitu terjadinya perubahan perilaku ke arah manusia yang lebih mulia, insan kamil adalah tercapai. Jadi semoga kegiatan seperti ini adalah bisa menjadi semakin baik di masa-masa yang akan datang, dan semoga semua orang muslim khususnya adalah terlibat dalam kegiatan dakwah, sehingga dakwah adalah bukan oleh dai saja. Pada dasarnya adalah semua orang adalah pendakwah, pada dasarnya adalah semua dai, pada dasarnya semua orang tua adalah pendakwah, dan pada dasarnya adalah semua insan adalah pendakwah. Tentunya saja ketika kita mampu melakukan dakwah seperti ini, maka peluang kita untuk menjadikan manusia menjadi insan yang mulia, peradaban menjadi peradaban yang islami, madani adalah menjadi lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.